Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, konco-konco tukang, piye kabare dina iki? Muga-muga semua dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga semua dalam keadaan bekerja ya. Mudah-mudahan nggak ada yang nganggur. Ya, itu yang paling utama untuk para pekerja atau para tukang. Oke, bolo, dulur. Oke, untuk kesempatan hari ini saya mau sedikit berbagi pengalaman ataupun ingin memberikan saran ya, khususnya untuk teman-teman tukang, bolo-bolo tukang, dan juga tidak kalah penting ini untuk para bapak ibu yang mau membuat suatu bangunan atau mau membuat rumah kayak atau apa. Oke ya, ini satu pengalaman untuk dari saya yang saya mau bagikan teman-teman ya. Ini mengenai pekerjaan ini teman-teman ya, karena saya sementara mengerjakan bangunan yang teman-teman lihat ini ya. Ini bangunan ruko atau rumah dan toko ya, ya seperti itu ya. Jadi boleh dikata saya ini tidak mengawali ya, tidak tidak mengerjakan bangunan ini dari awal teman-teman ya. Jadi ini saya hanya didatangkan atau dipanggil oleh yang punya bangunan atau yang punya rumah atau yang punya ruko ini untuk membantu ya, awalnya seperti itu teman-teman. Karena supaya lebih cepat gitu katanya. Oke. Ya, dari pertama saya kerja teman-teman ya. 2 hari pertama saya bekerja teman-teman, saya cek semua. Saya begitu kaget teman-teman ya, ternyata bangunan ini memang tidak memenuhi standar ya, standar yang ada baik dari aspek pembersihan maupun dari beberapa cara dalam mengerjakannya teman-teman ya. Teman bisa lihat juga ini banyak sekali kesalahannya teman-teman. Saat 2 hari bekerja pertama itu saya sudah bilang sama yang punya rumah, kayaknya saya tidak bisa meneruskan ya, karena ini caranya tidak seperti yang biasa saya lakukan ya. Tapi yang punya rumah memohon sama saya untuk tetap melanjutkan, karena ternyata teman-teman ya, ini tukang yang mengawali ini atau tukang yang pertama ini teman-teman, sekarang masih bekerja juga teman-teman. Sebenarnya ini dilihat dari pekerjaannya ternyata kurang berpengalaman teman-teman dalam membuat suatu bangunan ya. Memang beliau ini seorang tukang teman-teman ya, tapi mungkin hanya tukang yang dipanggil untuk membantu begitu teman-teman. Jadi bukan tukang yang berpengalaman dalam membuat suatu bangunan teman-teman. Jadi beda teman-teman ya. Jadi bisa dibedakan, banyak tukang yang bisa mlester, bisa pasang batako ataupun bisa ngaji, tapi belum tentu bisa mengerjakan pembangunan itu dari awal teman-teman ya. Jadi bedakan teman-teman ya. Jadi bapak ibu seperti itu. Penting untuk bapak ibu atau untuk siapa saja yang mau membangun rumah, sebaiknya ketika mau membangun rumah itu, ketika mencari tukang itu, paling tidak bapak ibu atau teman-teman bisa memastikan ya, bisa mengecek bangunan mana saja yang pernah dia kerjakan, hasilnya seperti apa, baru bapak ibu bisa menilai. Jadi cara paling efektif itu seperti itu ya. Jangan asal panggil teman-teman, jangan asal nyuruh ya. Karena kejadiannya seperti ini teman-teman. Saya mau sedikit sampaikan teman-teman, dari beberapa kesalahan terutama pada aspek pembersihan teman-teman ya. Jadi strukturnya ini, pembersihannya ini sangat tidak standar teman-teman ya, sangat tidak standar teman-teman. Karena besinya ini ada yang memakai hanya besi 8 ya untuk kolomnya, bahkan untuk ring baloknya juga ada yang memakai besi 8 dicampur ya, 8 dengan 10. Mungkin maksudnya menghemat ya, supaya tuan rumah senang ya, senang-senang saja, karena tuan rumah itu tidak mengerti struktur ya. Ya jadi yang punya rumah ini atau yang punya bangunan ini ternyata memang tidak mengerti struktur teman-teman. Jadi setelah saya jelaskan semuanya panjang lebar, akhirnya
saya dipasrahi teman-teman untuk mengerjakan ini ya. Jadi di sini saya bukan maksud untuk merendahkan atau menganggap saya paling pintar, tidak teman-teman, atau menganggap saya paling benar. Paling tidak saya itu sudah punya banyak pengalaman ya, sehingga saya bisa menilai. Oke, jadi dari pembesian teman-teman seperti itu ya. Bahkan dari cara dia mengukur tiang ya, memberi titik tiang di mana harus taruh tiang, itu banyak yang salah teman-teman. Banyak yang tidak sama, atau selegenje, yang itulah selegenje, apa itu bahasa Indonesianya ya. Ketika diukur kembali sudah lari teman-teman, jadi lebarnya sudah tidak sama dengan yang sebelahnya. Bahkan ini teman-teman bisa lihat ya, dari depan ini tiangnya pun itu agak lari teman-teman, lari dari besi yang muncul itu, besi yang belum dicor itu kan agak lari dari tiang yang sudah dicor ya. Dan awalnya ini teman-teman ya, ini tidak ada tiang di tengahnya teman-teman. Ini atas permintaan saya atau atas saran saya ya, pada Pak Tukang yang pertama ini, supaya diberikan tiang, karena itu bentangannya 6 meter teman-teman, dan melihat kondisi dimensi dari ring baloknya itu sangat tidak memenuhi syarat teman-teman. Itu lebar 14 dan tingginya cuma 20 atau 18 itu ya. Nah, jadi sangat tidak standar teman-teman. Jadi ternyata tukang ini tidak mengerti sama sekali tentang struktur bangunan teman-teman, dan cara kerjanya pun sangat semrawut teman-teman ya. Saya sendiri awalnya memang saya tidak mau ya, saya sudah menyerah, kayaknya daripada saya nggak enak sama yang mengerjakan awal, dikira nanti saya itu keminter. Jadi saya bermaksud untuk tidak mau melanjutkannya, tapi yang punya rumah ini memohon sama saya supaya saya yang menyelesaikan itu ya, karena dia tahu mungkin dari cara saya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Ketika teman-teman mau membangun sebuah bangunan atau diminta oleh seseorang untuk membuatkan sebuah bangunan teman-teman, membuatkan rumah ataupun ruko dan lain-lain, apabila teman-teman belum berpengalaman, lebih baik bilang belum, tak bisa, atau belum pengalaman, atau tidak, cari teman yang berpengalaman ya, yang sudah punya pengalaman untuk diajak kerjasama membuat bangunan itu, karena resikonya sangat berat teman-teman ya. Itu bisa merusak nama baik kita, dan juga sangat sangat membahayakan pemilik bangunan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan ini teman-teman, untuk ketinggian dari pintunya itu sangat lari jauh teman, bukan lari jauh ya, saya kan kelihatan nampak terlalu tinggi teman-teman ya. Jadi itu melebihi ukuran yang seharusnya teman-teman. Melihat dari luasan bangunan itu kan tidak sesuai teman-teman. Jadi ini 3 meter full teman-teman, 3 meter bersih ya. Saya minta lalu kan 2 meter 70 ya, ternyata ketika saya tidak masuk, dia cor di 3 meter teman-teman. Makanya saya tadi bingung ya, mau membuat mainan atau variasi di atasnya itu seperti apa, karena sudah kemakan banyak, sudah terlalu tinggi ya untuk gerbangnya ini ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, saran saja dari saya supaya ketika mau membuat bangunan, dipercaya untuk membuat bangunan, ketika belum pengalaman, baiknya mencari teman yang sudah pengalaman, atau ya seperti itu yang paling aman teman-teman ya, supaya kita bisa tetap bekerja dan jangan mengorbankan nama baik dan juga mengorbankan yang punya bangunan teman-teman, kasihan ya. Nah, oke, mungkin seperti itu ya saran dari saya teman-teman, semoga bermanfaat ini untuk semuanya. Jangan lupa like dan komen, terlebih mohon dukungannya untuk subscribe teman-teman ya, agar channel saya semakin berkembang dan bisa berbagi pengalaman untuk semuanya. Oke, bye bye.